Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Agustina. Baik, teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, eh, materi kita kali ini adalah pengantar interpretasi EKG. Ya, kita akan bahas kenapa kok jantung ini bisa dideteksi menggunakan alat yang namanya elektrokardiogram. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu interpretasi EKG, maka kita bahas dulu tentang pengantar interpretasi EKG. Ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja jantung, ya, lalu review, lalu kemudian kondisi jantung, sehingga nanti kita akan mengkorelasikan bagaimana alat EKG ini mampu mendeteksi kerja jantung, ya. Lalu kemudian mengidentifikasi sadapan jantung serta mengidentifikasi gambaran dasar EKG, ya. Nah, untuk mengidentifikasi gambaran dasar EKG ini akan ada materi selanjutnya yaitu interpretasi EKG, ya teman-teman. Nah, EKG itu sendiri apa sih? Elektrokardiogram, ya. Salah satu pemeriksaan diagnostik yang paling sering. Nah, ini saya bold, ya. Yang paling sering digunakan untuk menegakkan diagnosa pada pasien yang mengalami gangguan kardiovaskuler. Biasanya pada pasien-pasien lansia ini pasti kita lakukan EKG. Karena apa? Karena eh, pasti mengalami penurunan fungsional dari jantung itu sendiri, ya. Namun untuk pasien-pasien yang masih muda, biasanya kita cek dengan keluhan atau klinis pasien. Ya, jika keluhan atau klinis pasien mengarah pada gangguan kardiovaskuler, maka kita akan lakukan EKG. Nah, kemampuan dalam melakukan persiapan hingga interpretasi EKG dalam pengelolaan dan perawatan pasien ini, ya, mampu mendeteksi masalah kardiovaskuler gitu. Jadi maka dari itu kita sebagai perawat, ya, dituntut untuk mampu baik dalam melakukan pemeriksaan serta melakukan interpretasi EKG itu sendiri, ya teman-teman. Kenapa? Karena yang melakukan atau yang menerima pasien, yang mendapati pasien misalkan dengan keluhan jantung ini di ruang rawat biasanya perawat, ya. Jadinya kita harus mampu melakukan. Nah, ini review aja ya teman-teman, ya. Review saja anatomi fisiologi jantung, ya. Jadi eh, darah dari seluruh tubuh, ya, darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung CO2, ya. Karena darah dari seluruh tubuh ini adalah darah hasil dari metabolisme sel-sel yang ada di tubuhnya, jadi banyak mengandung CO2. Ini akan masuk, ya, ke atrium kanan yang melalui vena cava, ada vena cava inferior, vena cava superior, ya. Lalu kemudian masuk ke atrium kanan. Lalu kemudian dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, ya. Lalu kemudian di sini ada katup pulmonal masuk ke arteri pulmonal. Nah, ini sudah saya bahas di materi saya sebelumnya, kenapa kok namanya arteri, walaupun kondisi darah yang dibawa adalah banyak mengandung CO2, ya. Ini adalah satu-satunya arteri yang membawa darah dengan banyak CO2, hanya satu, yaitu arteri pulmoner. Ketika kita membahas arteri di seluruh tubuh, maka darah yang dibawa adalah oksigen atau O2. Kalau kita membahas vena, maka darah yang dibawa adalah darah yang banyak mengandung CO2, ya. Jadi sepakat ya teman-teman, ya, hanya arteri pulmonali saja yang membawa darah dengan banyak mengandung CO2, ya. Lalu kemudian dibawa ke paru-paru untuk dilakukan difusi. Setelah difusi terjadi, difusi adalah pertukaran O2 dan CO2, ya. CO2-nya dibuang, lalu kemudian O2-nya dimasukkan ke dalam vaskuler atau pembuluh darah, lalu kemudian masuk lagi ke atrium kiri, ya, left atrium, lalu kemudian masuk ke ventrikel kiri, lalu dari ventrikel kiri ini akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, ini yang merah ini berarti menandakan bahwa darahnya sudah banyak mengandung O2, ya, bukan CO2 lagi. Kalau yang biru ini menandakan bahwa darahnya banyak mengandung CO2. Nah,
Bagaimana jantung itu bisa berdetak ya, teman-teman. Nah, di sini ada konduksi jantung. Ternyata ya, jantung itu punya kelistrikan ya. Ada S anode, AV node, bundle His ya, right bundle branch, lalu kemudian ada left bundle branch ya. Ini bundle His ini terpisah atau terbagi menjadi dua nanti ya. Jadi kalau misalnya yang ke kanan dia akan menstimulasi kelistrikan pada ventrikel kanan ya. Kalau misalkan eh, left bundle branch akan menstimulasi kelistrikan pada ventrikel kiri ya. Lalu kemudian ada serat-serat Purkinje atau Purkinje fiber ya. Di sini di ujung-ujung bagian bawah jantung ini ada serat Purkinje ya. Nah, ini kelistrikan jantung ya teman-teman. Kalau misalnya otoritmiknya kita kita breakdown ya, kita nggak lihat jantungnya dah, kita ngelihat kelistrikannya aja. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Diawali dari S anode ya, maka S anode ini kita sebut dengan pacemaker utama ya, karena eh, diawali S anode ini mengawali adanya detak jantung ya. Lalu kemudian dari S anode ini menuju ke AV node melalui intermodal pathway atau jalur intermodal ya. Ini kelistrikan ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian dari AV node menjalar ke bundle His yang untuk kemudian akan disebarkan ya kelistrikan ini ke area kiri dan kanan ya. Kanan di RBB, kiri di LBB. Ya, ujung-ujungnya ini kita sebut dengan syaraf atau jalur Purkinje ya. Nah, kita kenalan sama S anode ya. Nah, tadi saya bilang bahwa S anode ini sebagai inisiator pacemaker jantung ya. Makanya pasien-pasien yang dipasang pasien-pasien memiliki kelemahan menstimulasi kerja SA node ya. Biasanya ini dipasang pacemaker ya, ditanam di bawah kulit dan menstimulasi adanya kerja awal dari S anode ya teman-teman ya. Nah, kita kenalan sama S anode. S anode itu dipengaruhi oleh siapa aja sih? Dipengaruhi oleh autonomic nervous system, yaitu sistem simpati dan parasimpati. Ya, kita masuk ngomongin sistem nih ya. Sistem nervous. Nah, ini S anode ini ya dikenal dengan picu jantung. Nah, dipicu dulu. Dipicu dulu. Bayangkan kalau si jantung itu dalam berdetak tidak ada yang memicu, ya. Bisakah berdetak? Tidak bisa, ya. Jadi ini sebagai pacemaker utama, ya. Bu, jadi kalau misalkan pasien dengan masalah SA, ya bisa jadi nggak berdetak. Makanya butuh bantuan, butuh stimulator untuk eh, SA ini mampu mengeluarkan detak, stimulasi detakan, ya. Nah, ini S anode sendiri mampu bergerak, ya, beraktivitas, memberikan stimulan 60 sampai 80 kali per menit. Ya, seperti itu. Lalu kemudian AV node, ya, AV node makin ke bawah nih ya teman-teman ya. Tadi kan S anode ya masih di atas, masih bagus-bagusnya ya. Lalu kemudian AV node. AV node ini terdiri menjadi tiga ya teman-teman ya. Ada atrionodal, middle atau nodal, dan nodal His. Ya, jadi ada AN, N, dan NH. Kemampuannya berkurang 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Lalu serabut Purkinje ya. Nah, serabut Purkinje ini ya, kalau tadi teman-teman masih ingat gambarnya, dia berupa serabut-serabut banyak ya, banyak jalur tapi kecil-kecil ya. Ini eh, yang melekat pada area ventrikel, baik kanan maupun kiri ya. Nah, dia mampu mengeluarkan impuls sebanyak 20 sampai 40 kali per menit ya. Dia mampu menjadi pacemaker utama, teman-teman ya. Ketika S anode dan AV node tidak bekerja. Sorry, ini typo, bukan AV node ya. Ketika S anode dan AV node tidak bekerja.
Jadi dia akan menjadi pacemaker utama jika SA node dan AV node tidak bekerja. Ya. Tapi bagaimana Bu? Apakah bisa bertahan lama? Ya namanya juga bukan job desk dia utama ya. Kalau kalau tidak dibantu dengan pemasangan pacemaker buatan, yang tentu saja serabut Purkinje ini akan mengalami kelelahan dan kelemahan. Dan ingat, dia hanya mampu mengeluarkan impuls 20-40 kali per menit saja. Ya, jadi pasien-pasien yang bradikardi yang mampu cuma berdetak 20-40 kali per menit ini butuh eh, pemeriksaan penunjang banyak untuk mengetahui ini yang bermasalah di SAAV kah, ya, sehingga nanti keputusannya kita akan memasang pacemaker buatan buat pasien kah gitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya, kita sekarang sudah tahu ya SA node kemampuannya seperti apa, kemampuan mengeluarkan impuls, AV node seperti apa, dan serabut Purkinje seperti apa ya. Oke, ternyata kalau di slide sebelumnya dijelaskan SA node dipengaruhi hanya pada simpati dan parasimpati ya. Ternyata di sini ada banyak ya teman-teman ya yang mempengaruhi, yaitu selain simpati dan parasimpati, simpati ini meningkatkan detak jantung ya, parasimpati menurunkan ya. Lalu kemudian elektrolit, nah ada kalsium, kalium, dan natrium. Ya, ini elektrolit ini kan memang isinya muatan-muatan positif dan negatif ya teman-teman ya. Sedangkan listrik itu juga adalah suatu muatan kelistrikan ya, sehingga elektrolit mampu mempengaruhi kerja SA node ya. Lalu kemudian nervus vagus ketujuh. Nah, ini saraf kranial ketujuh ya, biasanya pasien-pasien stroke ini mengalami gangguan saraf nervus vagus ketujuh ya. Nah, ini ada beberapa penelitian menyatakan bahwa pijatan pada nadi karotis ya, yang di leher nih, pijatan ya, mampu menyebabkan penurunan SA node begitu ya. Namun masih butuh penelitian lebih lanjut ya tentunya. Nah, kenapa sih kok jantung itu SA node itu dipengaruhi oleh eh, elektrolit ya. Nah, ternyata pada saat si jantung itu berdetak ya, kemampuan detakan jantung ini merupakan mobilisasi elektron dan proton ini keluar masuk nih teman-teman ya, sehingga mempengaruhi banget ya. Kalsium, natrium, kalium mempengaruhi keluar masuknya elektron untuk kemudian sel otot jantung itu bekerja atau berkontraksi ya, seperti itu ya. Baik, ini urutan atau arah-arah ya terjadinya konduksi atau kontraksi pada sistem kelistrikan jantung di pasien ya. Urutannya adalah pertama pasti diawali dengan SA node ya, kontraksi di atrium dulu ya, lalu kemudian terjadi kontraksi ventrikel dan itu terus berulang-ulang ya, kontraksi atrium dulu baru ventrikel, atrium dulu baru ventrikel ya. Nah, selama diastol secara keseluruhan empat ruangan jantung ini mengalami relaksasi ya pada saat diastol. Pada saat sistol mengalami kontraksi ya. Nah, baik, kita masuk ke sadapan EKG. Ya, sadapan EKG ini ada yang namanya sadapan bipolar. Ya, sadapan bipolar ini ada lead 1, lead 2, lead 3. Nah, biasanya ini yang menggambarkan keseluruhan adalah lead 2. Nah, lead 1, lead 2, lead 3 ini menggambarkan apa saja sih Bu ya? Menggambarkan kelistrikan yang terjadi ya pada tangan kanan ya dan tangan kiri. Nah, arahnya ke kanan ya, dari negatif ke positif, arahnya ke kanan. Ya. Nah, untuk lead 2 menggambarkan kelistrikan ya antara tangan kanan dan kaki kanan. Tangan tangan kanan dan kaki kiri. Nah, ini dia ya. Lalu kemudian untuk yang
Lead 3 ya, menggambarkan tangan kiri ke kaki kiri. Nah, ini sengaja nih saya belum kasih tanda panah nih, teman-teman. Ya, kita kasih tanda panah. Clue-nya adalah mengarah dari negatif ke positif. Jadi, kalau lead 1 berarti tandanya ke kanan. Ya, lead 2 ke bawah. Ya, lead 3 juga ke bawah. Ya, menggambarkan kelistrikan pada tangan. Nah, untuk itu bipolar. Untuk unipolarnya, ya, ini ada bagian ekstremitas, ya, AVR, AVL, dan AVL, ya. Adapun elektroda yang dipasang di tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri ini akan kerekam, ya. Tapi yang di kaki kanan tidak kerekam, ya. Lalu itu untuk unipolar ekstremitas. Untuk unipolar prekordial ini ada V1 sampai V6, ya. Nah, penempatannya ini kan teman-teman tahu ya di antara sela iga. Nah, baik nih. Sadapan untuk prekordial, ya. Untuk V1 hanya satu-satunya yang berada di sebelah kanan pasien, ya. Kanan pada tubuh pasien adalah V1. Selebihnya V2 sampai V6 ada di sebelah kiri pasien. Karena secara anatomi jantung lebih dominan pada sisi kiri tubuh, ya. Oke, baik, ini teman-teman di klavikula, ya. Biasanya kita akan meraba tulang yang pasien, ya, klavikula paling atas, lalu kemudian kosta 1, kosta 2, kosta 3, kosta 4. Nah, eh, V1 ya ini terletak di interkosta 4 dan 5. Jadi di sini. Interkosta 4 dan interkosta 5 di sini. Hanya di sebelah kanan, ya. Lalu kemudian V2 kita tempatkan di interkosta 45 di sebelah kiri. Lalu kemudian kita cari dulu V4. V4 adalah titiknya kita cari di interkosta 5 dan 6, ya, garis klavikula. Ini klavikula, mid klavikula atau tepat di tengah tulang klavikula, kita tarik garis ke bawah, ya. Tarik garis ke bawah lalu kemudian berhenti di interkosta 5 dan 6. Nah, ini kita tempatkan dulu V4, ya. Nah, V3 di mana? V3 di antara V2 dan V4, ya. Lalu kemudian untuk menentukan V5 kita harus menentukan V6 dulu. Ya, ini jangan sampai ketukar ya, karena kalau ketukar menentukan hasil EKG nanti ya. Harusnya pasiennya normal karena salah salah posisi, ya, salah warna, ya. Jadi ini bermasalah ya, dianalisa bermasalah ya. Nah, ini V6 di mana? V6 ini interkostal 5 dan 6 tapi di mid aksila. Nih, aksila. Jadi aksilanya pasien, kita tarik garis lurus ke bawah, berhenti di interkostal 5 dan 6. Kita letakkan di situ sadapan V6, ya. Nah, V5 di antara V4 dan V6, ya. Baik, ini gambaran EKG dasar, teman-teman, ya, EKG dasar. Kalau punya pasien lengkap, ada P, ada Q, ada R, ada S, T, O, udahlah lengkap, aman. Ya, ini standar utama yang teman-teman harus paham ya, bahwa satu kotak kecil, ya, satu kotak kecil ini kalau ke kanan, ya, kita ngomongin waktu, ya. Kalau ke atas, kotak-kotak ke atas kita ngomongin tegangan, ya. Kalau kotak kecil ke kanan karena ngomongin waktu berarti kita ngomongin menit atau detik atau second, ya. Nah, ini ternyata nilainya satu kotak kecil adalah 0,04 second. Maka satu kotak besar nilainya 0,20 second. Kenapa jadi 0,20 second? Karena satu kotak besar ini isinya ada 5 kotak kecil, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Ya, maka
Ketika kotak kecil bernilai 0,04, maka kotak besar bernilai 0,2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau tinggi ini satu kotak kecil 1 mV. Ya, ini 1 mV ya. Ini berapa nih? Berapa milivolt kompleks QRS? Nah, dari sini yang terjauh sampai terjauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yang di atas, 2 yang di bawah. Nanti kita akan ketemu dengan materi perhitungan aksis kompleks QRS. Nah, kita ngomongin kotak ke atas dan kotak ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu R kayak gini berarti ke atas 12, ke bawah 2, ya berarti positif 12, min 2. Jadi hasilnya pada kompleks QRS yang kita lihat kali ini adalah positif 10. Begitu, ya. Baik itu gambaran sedikit, nanti kita akan masuk lagi pada materi interpretasi EKG. Oke, ini baik, ini penamaan ya teman-teman ya, ini penamaan ya. Yang hijau kita sebut dengan gelombang P. Jadi gelombang P adalah ya diawali dengan awal kerja P dan akhir kerja P. Ya. Ini garis yang hitam-hitam garis isoelektrik ya teman-teman ya. Nih garis isoelektrik hitam. Baik, ini adalah gelombang P. Jadi bukan dari awal P sampai awal Q, enggak. Gelombang P itu hanya dari awal P sampai akhir P. Yang garis isoelektrik ini enggak kita hitung sebagai gelombang P. Ya, ini kita hitung sebagai segmen PR nanti. Baik, gelombang Q. Gelombang Q dari awal Q ya sampai akhir Q. Sampai akhir Q itu berakhir di mana? Di garis isoelektris. Nah, ini ya. Lalu gelombang R ya. Ini dari garis isoelektrik ya sampai ke atas ke R balik lagi ke garis isoelektrik ya. Lalu gelombang S, nah ini baseline-nya pokoknya garis isoelektrik ya teman-teman ya ke bawah sampai ke atas ya. Nah lalu kemudian gelombang T ini yang warna biru. Nah kalau isoelektrisnya ini dinamakan apa Bu? Dinamakan segmen ya. Ada segmen ST antara akhir S dan awal T dan segmen PR akhir P dan awal R. Ya, jadi nggak masuk gelombang ya ini ya teman-teman ya. Ini yang harus kita pahami dulu dasar-dasarnya dulu. Jadi nanti perhitungannya enak kalau dasarnya kita udah paham ya. Oke, ini penjelasannya tadi saya sudah uh, sampaikan sedikit ya. Jadi ini gelombang P merupakan defleksi positif pertama pada EKG yang menggambarkan depolarisasi atrium. Jadi atriumnya lagi bekerja ya. Depolarisasi ini uh, peningkatan atau muatannya jadi positif, jadi sedang bekerja, sedang aktif ya. Gambaran gelombang Q merupakan defleksi negatif pertama pada EKG yang menggambarkan awal depolarisasi ventrikel. Ya. Gelombang Q menggambarkan awal depolarisasi ventrikel. Jadi menggambarkan awal kerja ventrikel ya, defleksi negatif pertama sebelum gelombang R muncul ya. Gelombang R merupakan defleksi positif pertama setelah gelombang P yang menggambarkan awal depolarisasi ventrikel. Ya. Untuk gelombang S ini adalah defleksi negatif kedua ya pada EKG yang menggambarkan akhir depolarisasi ventrikel. Nah, gelombang ini akhir dari kompleks QRS. Ya, kalau kita ngomongin QRS berarti udah selesai di S ya. Nah, gelombang T ya. Gelombang T ini bentuknya mirip-mirip gelombang P ya teman-teman ya. Cuma kalau P di awal, T ini di akhir ya. Menandakan apa sih gelombang T ini? Gelombang T ini adalah defleksi positif setelah kompleks QRS selesai. Ya. Nah, gelombang ini menggambarkan tentang
repolarisasi ventrikel. Jadi ventrikelnya lagi istirahat, ya, bukan lagi bekerja. Ya, kapan ventrikel ini terlihat bekerja? Ah, pada awal gelombang depolarisasi ventrikel. Ya, kapan hasil EKG yang menggambarkan bahwa ventrikel sedang istirahat atau repolarisasi, yaitu pada gelombang T. Nah, jelas ya teman-teman ya, sedikit jelas ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya, interpretasi EKG. Baik, kita akhiri dan membaca hamdalah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.